Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali bersama kami di TVR 09. Dan pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Muhammad Hidayat dan tentunya rekan saya Anggun Oktarini, dan saya di sini selama 30 menit ke depan akan bersama Anda untuk menyajikan beberapa informasi khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pada pagi hari ini, yakni anggota Komisi 6 DPR RI memprotes eksistensi Starlink di Indonesia. Menurutnya, bisnis layanan internet ini milik Elon Musk berbahaya bagi kedaulatan data nasional serta mengancam perusahaan nasional dan BUMN telekomunikasi. Anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto memprotes eksistensi Starlink di Indonesia. Menurutnya, bisnis layanan internet milik Elon Musk ini berbahaya bagi kedaulatan data nasional serta mengancam perusahaan nasional dan BUMN telekomunikasi. Isu keamanan data dan kedaulatan data digital belakangan ini menjadi sorotan publik, terutama pasca beroperasinya Starlink di Indonesia. Darmadi Durianto menyebut Telkom sebagai BUMN yang menjadi tulang punggung telekomunikasi terancam mengalami kerugian. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan melakukan pengendalian terhadap Starlink melalui peraturan yang ketat. Starlink ini cukup berbahaya ya bagi kedaulatan data, bagi persaingan di dalam negeri. Ya. Nah, kalau nggak dikendalikan, saya pikir memang ini akan menciptakan kerugian, terutama bagi perusahaan-perusahaan nasional dan BUMN. Ya. Makanya kan saya meminta ini dikaji mendalam karena urusannya Komisi 6 kan bagaimana Starlink ini bisa mengancam perusahaan-perusahaan telco di Indonesia, terutama Telkom. Ya, Telkom karena Telkom ini kan perusahaan BUMN yang sangat besar menjadi tulang punggung. Kedaulatan digital mencakup berbagai aspek penting, termasuk kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, hingga kedaulatan negara. Panji dan Fitian, TVR Parlemen, melaporkan. Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat ataupun TAPERA tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Di sini masih menuai polemik di masyarakat. Pasalnya pemirsa, aturan tersebut mewajibkan seluruh pekerja dengan penghasilan di atas UMR akan dipungut biaya sebesar 3%. Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 masih menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, aturan tersebut mewajibkan seluruh pekerja dengan penghasilan di atas UMR akan dipungut biaya sebesar 3%. Terkait polemik tersebut, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengatakan, keputusan untuk mewajibkan TAPERA terjadi ketika perekonomian masyarakat masih belum membaik. Menurutnya, kewajiban iuran bagi pekerja perlu dilihat dari sisi kemampuan ekonominya. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang nyata dari rencana TAPERA tersebut. Keputusan ini dilahirkan dalam situasi yang ekonomi belum membaik, ya kan? Dan diputuskan ketika pemerintahan Pak Jokowi mau berakhir. Jadi kami dari DPR melihat harus ada dialog, harus ada satu diskus yang cukup mendalam. Bagaimana ide besar untuk mengatasi backlog perumahan ini, tapi juga bagaimana kemampuan pekerja, kemampuan masyarakat, ekonomi yang baru tumbuh ini juga bisa kita sesuaikan dengan situasi yang berkembang. Jadi saya melihat nanti harus ada satu rumusan bersama. PP TAPERA telah diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024. Berdasarkan kebijakan tersebut, besaran iuran TAPERA diterapkan sebesar 3%. Iuran sebesar 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, Komisi 2 DPR RI telah menyetujui rancangan Perbawaslu pengawasan Pilkada 2024 dengan sejumlah catatan terkait pengawasan netralitas ASN dan PJ Kepala Daerah, serta optimalisasi penindakan dan perluasan objek pengawasan Bawaslu untuk memudahkan proses identifikasi dan pemberian sanksi bagi pelanggar pemilu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Horas, au alat madak. Om Swastiastu, tiang na Bali. Assalamualaikum, ayah Betawi. Pungun orang Banjar. Hai di sana, Ambon Minang. Beta Ambon. Dinake Makassar. Pulau Jawi. Kita lahir dengan agama, suku, dan warna kulit yang berbeda. Tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Kembali bersama kami di TVR 09. Rancangan Perbawaslu pengawasan Pilkada dinilai belum memuat komponen evaluasi pemilu Pilpres dan Pileg 2024 lalu. Komisi 2 DPR RI meminta Bawaslu segera lengkapi klausul pengawasan dan penindakan bagi pelanggar pemilu. Rancangan Perbawaslu pengawasan Pilkada dinilai belum memuat komponen evaluasi pemilu Pilpres dan Pileg 2024 lalu. Komisi 2 DPR RI meminta Bawaslu segera lengkapi klausul pengawasan dan penindakan bagi pelanggar pilkada. Anggota Komisi 2 DPR RI Kumi Husnuniyati menegaskan, Perbawaslu merupakan peraturan teknis turunan dari undang-undang yang mengandung aturan dengan lebih detail. Namun, masih terdapat beberapa evaluasi Pilpres dan Pileg yang belum ditambahkan ke dalam rancangan Perbawaslu untuk Pilkada serentak tahun 2024. Terutama terkait mekanisme pengawasan hingga pencegahan munculnya kampanye yang menyinggung SARA. Banyak evaluasi yang sudah disampaikan terkait money politik, klausul, mekanisme pengawasan, pencegahan dan penindakan, ada beberapa yang masih belum dicantumkan secara tegas. Tidak ada klausul, mekanisme pengawasan, pencegahan dan penindakan terkait dengan pemasangan alat peraga di ruang terbuka hijau, bahwa tumbuhan yang sering menjadi sasaran untuk menjadi tempat dipasangnya alat peraga ini juga harus sama-sama kita jaga kearifan lokal. Sebelumnya, Komisi 2 DPR RI telah menyetujui rancangan Perbawaslu pengawasan Pilkada 2024 dengan sejumlah catatan terkait pengawasan netralitas ASN dan PJ Kepala Daerah, serta optimalisasi penindakan dan perluasan objek pengawasan Bawaslu untuk memudahkan proses identifikasi dan pemberian sanksi bagi pelanggar pilkada. Adila dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Layanan internet Starlink menawarkan layanan internet dengan kecepatan tinggi yang mampu menjangkau daerah tanpa fiber optik ataupun base transfer di stasiun. Namun Komisi 6 DPR RI menilai layanan Starlink dapat mengancam perusahaan telekomunikasi dalam negeri. Layanan internet Starlink menawarkan layanan internet dengan kecepatan tinggi yang mampu menjangkau daerah tanpa fiber optik atau base transceiver station. Namun, Komisi 6 DPR RI menilai layanan Starlink dapat mengancam perusahaan telekomunikasi dalam negeri.
Herman Hairon menyampaikan, jika Starlink bisa sukses dengan teknologinya yang menghubungkan satelit langsung ke telepon seluler, hal ini akan berpotensi merugikan bagi Telkom, terutama IndiHome, di mana Telkom sudah membangun ratusan ribu BTS untuk memancarkan sinyal. Perlu ada keberpihakan pemerintah terhadap BUMN bidang telekomunikasi karena kehadiran Starlink nantinya akan berdampak pada penerimaan negara. Ini akan mengalahkan satelit yang dimiliki oleh Telkom. Boleh jadi karena Starlink ini juga menjadi perusahaan yang jangkauannya lebih luas, ya tentu mereka juga akan berharga murah. Nah, kalau ini terjadi, maka akan menjadi faktor penekan terhadap usaha Telkom yang memang basisnya adalah terhadap kepemilikan satelit merah putih saat ini. Gitu. Nah, tadi dalam rapat memang dijelaskan bahwa ada kerjasama, tapi saya katakan bahwa ya namanya perusahaan kalau sudah berada di ranah korporasi pasti persaingannya akan persaingan bebas. Untuk menghadapi tantangan ini, Komisi 6 DPR RI meminta PT Telkom untuk meningkatkan good corporate governance guna melakukan inovasi produk dan jangkauan pelayanan, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan bisnis dalam rangka meningkatkan profitabilitas dan value korporasi. Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, guna meningkatkan hilirisasi dan pengawasan terhadap holding pertambangan, Komisi 6 DPR RI meminta Main ID untuk membuat roadmap pengelolaan pertambangan secara komprehensif. Guna meningkatkan hilirisasi dan pengawasan terhadap holding pertambangan, Komisi 6 DPR RI meminta Main ID untuk membuat roadmap pengelolaan pertambangan secara komprehensif. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menilai, dengan adanya roadmap pengelolaan pertambangan akan mendukung proses transformasi dan masa depan hilirisasi produk pertambangan, terutama komoditas mineral dan batu bara. Sebagai agenda prioritas nasional, hilirisasi juga akan mendukung peningkatan nilai ekspor nasional. Kekuatan fiskal kita ke depan adalah di hilirisasi. Ada 21 komoditas yang akan dihilirisasi. Apa sesungguhnya? Nanti yang akan dibuatkan hilirisasi secara tertata, secara konsep yang tertata. Memasuki pemerintahan yang baru, ada roadmap, ada blueprint yang kemudian menguatkan bahwa peningkatan fiskal yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ini ditopang oleh Min ID. Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Main ID untuk membuat roadmap pengelolaan pertambangan secara jangka pendek dan jangka panjang, serta melakukan implementasi Good Corporate Governance atau GCG secara konsisten di seluruh perusahaan anggota grup Main ID. Blueprint Main ID dari hulu, tengah, hilir, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya seperti apa. Apalagi mau transisi peralihan pemerintahan. Ya, untuk holding pertambangan yang sebenarnya luar biasa pengaruhnya terhadap perekonomian negara, begitu ya. Optimalisasi kinerja dari BUMN pertambangan. Samuel dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan bentangan garis pantai mencapai 81.000 km. Dan Kementerian Kelautan juga Perikanan telah menginformasikan bahwa sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan yang potensi kelautannya dapat dimaksimalkan untuk menumbuhkan ekonomi. Kami hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang,
menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, potensi strategis kelautan Indonesia sudah semestinya mendapat perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Termasuk dalam aspek regulasi yang mengatur keamanan laut dan juga pantai. Saksikan informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan bentangan garis pantai mencapai 81.000 km. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengonfirmasi bahwa sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Artinya, Indonesia memiliki potensi kelautan yang dapat dimaksimalkan untuk menumbuhkan ekonomi. Potensi strategis ini sudah semestinya mendapat perhatian serius bagi pemerintah Indonesia, termasuk dalam aspek regulasi yang mengatur keamanan laut dan pantai. Pada tahun 2024, DPR RI dan pemerintah aktif membahas revisi Undang-Undang Pelayaran. Salah satu yang mendapat perhatian dalam perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran ialah mengenai penjagaan laut dan pantai. Alasannya, karena hingga saat ini tidak ada kejelasan siapa kelembagaan yang paling berwenang melakukan penjagaan laut dan pantai. Adalah Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus yang menekankan hal itu. Menurutnya, perlu ada kekuatan hukum untuk lembaga yang berwenang menjaga keamanan laut dan pantai, termasuk dalam menegakkan hukum terhadap praktek pinjam nama oleh kapal asing yang mengancam kedaulatan serta ekonomi rakyat. Dalam konteks ini, kapal asing kerap kali masuk dan beroperasi di Indonesia dengan menggunakan nama identitas masyarakat lokal. Terkait dari pengguna pemakaian nama orang dalam negeri oleh perusahaan-perusahaan luar misalnya, ini kita perbaiki. Sanksi, kemudian yang harus kita terapkan seperti apa. Paling itu kita tegaskan aja di aturan ini nanti. Tentu dalam hal ini juga seperti yang sudah saya sampaikan, sebenarnya kalau Undang-Undang Pelayaran ini karena kita sudah meratifikasi aturan IMO ya, jadi kita juga tentu kacamata kita itu dunia internasional ini melakukan apa terhadap hal yang sama. Karena kita berlayar di laut tidak hanya berlayar di dalam negeri, kita juga berlayar di laut bisa sampai kemana saja. Jadi kita juga harus melihat seperti apa di luar dan bagaimana kita menyikapi itu terkait dengan Undang-Undang Pelayaran ini. Tentu kita berharap ya kita tidak aneh lah dari negara lain dalam hal-hal yang prinsip terkait dengan pelayaran. Dalam menyusun rancangan Undang-Undang Pelayaran, Komisi 5 DPR RI akan bertumpu pada badan khusus PBB, yakni International Maritime Organization. Mereka adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab pada keselamatan dan keamanan pelayaran. Revisi Undang-Undang Pelayaran saat ini dalam tahap harmonisasi oleh Badan Legislasi DPR RI. Setelah fase harmonisasi, RUU ini akan diusulkan kepada pimpinan DPR RI dan disahkan menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI.
Para pecinta alam, nah ini berlibur ke alam bersama dengan keluarga menjadi hal yang menarik untuk berrefreshing ria dari padatnya aktivitas harian. Dan pemirsa, salah satu wisata alam yang menarik yang dapat pemirsa kunjungi yaitu Tangkuban Perahu. Dan seperti apa dan bagaimana wisata alam ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Beragam kemajemukan yang ada di Indonesia sudah sepatutnya kita syukuri. Beragam budaya, warna kulit, dan agama bersatu dalam wadah yang menyatukan kita semua. Dan wadah itulah yang kita sebut sebagai Pancasila. Pancasila membuat perbedaan menjadi kekayaan. Pancasila merajut keragaman menjadi keindahan. Mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila sebagai perwujudan rasa cinta kita kepada tanah air demi membangun masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024. Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2045. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Kental dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi serta keindahan gunung maupun juga kawah yang mempesona menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Terdiri dari area gunung dan beberapa kawah yang mudah dijangkau, menjadikan Tangkuban Perahu sebagai wisata populer di Bandung. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan tayangan mengenai Tangkuban Perahu, gunung dan kawah memukau di Bumi Pariangan pada segmen Intips berikut ini. Liburan bareng keluarga menjadi salah satu agenda wajib, terlebih bagi pemirsa yang sehari-harinya disibukkan dengan aktivitas bekerja. Tak perlu jauh-jauh pergi ke Indonesia bagian timur untuk menyaksikan keindahan alam yang dimiliki bangsa ini. Pemirsa bisa pergi berlibur ke tempat wisata Tangkuban Perahu yang tak jauh dari Jakarta. Siapa yang tidak tahu Gunung Tangkuban Perahu? Tempat yang lekat dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini disebut juga sebagai Tangkuban Perahu atau jika diartikan ke bahasa Indonesia, artinya perahu terbalik. Karena memang jika dilihat dari jauh, gunung ini terlihat seperti perahu yang terbalik. Tempat ini menyajikan pesona alam yang begitu mengagumkan. Selain menyaksikan keindahan alam, pemirsa juga bisa berfoto-foto cantik bareng teman, keluarga, ataupun orang-orang terkasih untuk mengisi feed Instagram. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu objek wisata yang paling populer di kota Bandung. Daya tariknya tak lain adalah area gunung dan kawah yang indah dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Pemirsa bisa langsung menikmati keindahan kawah Tangkuban Perahu dari tempat parkir mobil tanpa harus mendaki terlebih dahulu. Jika berlibur ke Bandung, rasanya nggak lengkap deh kalau tidak mengunjungi Tangkuban Perahu. Kompleks wisata Kawah Gunung Tangkuban Perahu berada di perbatasan Bandung Barat dengan Subang, kurang lebih 30 km dari pusat kota Bandung. Area Taman Wisata Tangkuban Perahu sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Subang dan Bandung Barat. Jalanan dari Bandung sampai ke lokasi juga sudah bagus dan mulus, serta mudah untuk diikuti. Dengan menggunakan Google Maps, pemirsa bisa dengan mudah mencapai tujuan. Setelah sampai, pemirsa masih harus masuk ya. Jarak dari gerbang masuk sampai ke area kawah masih cukup jauh, sekitar 4 km. Area kawah merupakan daya tarik utama di tempat wisata ini. Di Tangkuban Perahu, terdapat beberapa kawah yang bisa pemirsa kunjungi. Ada Kawah Ratu, Kawah Domas, dan Kawah Upas.
Nah, kali ini pemirsa akan kami ajak ke salah satu kawah terbesar yang ada di Tangkuban Perahu, yaitu Kawah Ratu. Kawah Ratu merupakan kawah utama di sini. Ukurannya sangat luas dan bisa dikatakan objek wisata utama dari kompleks wisata Tangkuban Perahu. Kawah Ratu merupakan kawah terbesar di antara kawah-kawah lain di area ini. Kawah Ratu berbentuk seperti mangkuk besar dengan kedalaman kawah sekitar 500 meter dari permukaan kawah. Cairan mirip air di bagian bawah sering berubah warna, dari biru, hijau, hingga abu-abu. Uap putih yang berhembus dari celah dinding kawah menciptakan aura yang dramatis. Jika ingin menikmati suasana yang lebih tenang atau ingin sekedar ngopi santai sambil menikmati pemandangan bibir kawah, pemirsa bisa berjalan menuju ke area warung dan bangku yang sudah disediakan di pinggir kawah untuk menikmati kopi hangat bersama pisang goreng sambil menikmati indahnya pemandangan Kawah Ratu. Jalan di sana juga cukup unik loh. Di sepanjang jalan, pemirsa ditemani oleh naungan pepohonan rindang berwarna hitam di kiri dan kanan jalan. Selain Kawah Ratu, dua kawah lainnya yaitu Kawah Upas dan Kawah Domas juga menawarkan pemandangan yang tak kalah indahnya. Ukurannya memang lebih kecil, tetapi memiliki daya tariknya tersendiri. Kawah Upas berjarak 1,5 km dari Kawah Ratu, sedangkan Kawah Domas berjarak 1,2 km. Kalau pemirsa punya waktu lebih, bisa banget loh untuk menyusuri 3 kawah yang ada di kawasan wisata Tangkuban Perahu. Fasilitas di area Tangkuban Perahu juga terbilang cukup lengkap. Untuk parkir mobil, pemirsa bisa langsung parkir di area pinggir Kawah Ratu. Sedangkan untuk bis, parkirnya di area khusus sebelum kawah, dan untuk tempat parkir motor terletak di dekat masjid. Terdapat pula beberapa menara pandang, di mana pemirsa bisa melihat area kawah secara lebih luas ataupun melihat area Taman Wisata Tangkuban Perahu. Di sekitar kawah juga berjejer tempat makanan dan jajanan. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir kelaparan atau haus di tengah jalan. Selain itu terdapat juga area khusus pedagang oleh-oleh yang bisa pemirsa beli sebagai buah tangan untuk keluarga di rumah. Sekian informasi dari kami, semoga bisa menambah list destinasi wisata untuk pemirsa. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda dari DPR RI pada hari Rabu 5 Juni tahun 2024. Pada pukul 10 pagi, Komisi 3 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengawas KPK. Dan selanjutnya pada pukul 3 sore nanti, Komisi 5 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, dan juga Kepala BNPB. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa, TVR Parlemen demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Nektarini dan juga rekan saya Umam Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.